Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dalam program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini setiap umat Tuhan terus dikuatkan, setiap umat Tuhan terus boleh menemukan pengharapan. Karena Alkitab jelas katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya melalui program Bible and Coffee ini saya terus mengajak umat Tuhan untuk mengingatkan umat Tuhan bahwa masih ada Tuhan. Kalau kita berkata masih ada Tuhan dalam hidup ini, berarti masih ada mujizat. Kalau masih ada mujizat dalam hidup kita, berarti jangan menyerah, karena kita tahu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kami. Hari ini kami berterima kasih karena Engkau terus menyampaikan isi hati-Mu bagi kami, sehingga kami terus dibaharui, kami terus mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Bapa, kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana Musa diutus Tuhan. Itu juga menjadi kerinduan Tuhan agar kita mempersiapkan hidup kita untuk dipakai Tuhan, untuk diutus Tuhan, untuk menjadi alat pendamaian. Ya kan, sama seperti kemarin saya sudah sampaikan bahwa kepada Rasul Paulus diingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa kita adalah alat pendamainya Tuhan, sehingga kita menjadi pelayan-pelayan pendamaian. Nah, itu juga yang disampaikan Tuhan kepada Musa. Nah, hari ini saya mau bahas masih tentang Musa dalam Keluaran pasal keempat ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Keluaran pasalnya yang keempat ayat 10 sampai dengan ayat 12. Firman Tuhan bilang begini. Lalu kata Musa kepada Tuhan, jadi ketika Tuhan mengutus Musa, Musa bilang begini sama Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan aku berat lidah. Ayat 11. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Jadi ketika Musa diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, untuk ketemu dengan Firaun, menyampaikan apa yang Tuhan mau untuk membebaskan bangsa Israel, maka Musa bilang, aku tidak pandai berbicara. Saudara dikasih dalam Tuhan, hal ini seringkali kita juga buat, kita juga lakukan. Ketika Tuhan mempercayakan kita sebuah pelayanan, ketika Tuhan mempercayakan kita sesuatu yang harus kita lakukan, kita bilang, aduh saya gak bisa Tuhan. Bagaimana saya bisa mengampuni suami saya? Bagaimana saya bisa mengampuni istri saya? Bagaimana saya bisa mengampuni mertua saya, menantu saya? Bagaimana saya bisa mengampuni si A, si B, si C? Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau Tuhan bilang engkau harus mengampuni, maka engkau harus melakukan, dan Tuhan akan berikan kekuatan kepadamu. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang mampukan saya. Tuhan gak cari orang yang hebat, Tuhan gak cari orang yang serba bisa, pandai akan segala sesuatu. Tuhan cari orang yang mau. Demikian pula ketika kita mendengarkan firman, yang Tuhan mau kita lakukan. Karena nanti Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan, Roh Kudus yang akan memampukan kita, Roh Kudus yang akan memperlengkapi kita. Tugas kita adalah mau. Ya Tuhan, aku mau, mampukan aku yang tidak memiliki kekuatan. Tuhan, aku mau, mampukan aku untuk mengerjakan apa yang Engkau mau dalam kehidupan. Musa bilang, Tuhan, aku gak pandai berbicara.
Tuhan ingetin Musa, siapa yang membuat lidah manusia? Musa, siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Musa, siapa yang membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Ingatlah Tuhan yang memiliki segala sesuatu dalam hidup kita, saudara. Kalau Dia yang memiliki segala sesuatu atas hidup kita, maka tugas kita aja lakukan. Konteksnya dalam hal ini ketika Tuhan mengutus Musa. Berarti kalau Tuhan mengutus saudara dan saya untuk melakukan firman Tuhan, apapun firman Tuhan itu lakukan. Bagian kita taat. Sama-sama bilang sama saya, bagian saya adalah taat. Bagian saya adalah melakukan apa yang Tuhan mau. Gak mungkin kalau Tuhan berfirman dan Tuhan memberikan perintah kita gak sanggup. Gak mungkin. Apa yang Tuhan perintahkan, maka kita katakan perintah-perintahnya itu tidaklah berat. Kenapa? Karena Tuhan tahu kemampuan saudara dan saya. Tuhan mampukan saudara dan saya. Kemampuan kita, kesanggupan kita adalah pekerjaan Roh Kudus. Tapi bagian kita adalah mau. Kenapa? Karena Tuhan yang memperlengkapi kita. Demikian pula setiap kita yang mengambil bagian dalam pelayanan gereja Tuhan. Jangan hanya berjemaat, tapi ayo melayani Tuhan. Mungkin kau hanya berkata, tapi saya nggak bisa buat apa-apa. Saya hanya bisa main gitar sedikit-sedikit, main keyboard sedikit-sedikit, nyanyi juga sedikit-sedikit, ya kan? Sisanya nggak banyak yang bisa. Tapi kalau kita mau, maka Tuhan akan memperlengkapi. Karena Tuhan sendiri katakan, barang siapa setia terhadap perkara-perkara kecil, aku akan memberikan kepada mereka perkara-perkara yang besar. Itu sebabnya jangan pernah bilang gak bisa. Lakukan dulu, pasti Tuhan akan mampukan. Pasti Tuhan akan tolong. Amin saudara. Markus 16 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan bilang begini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan bicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan megang ular. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan seorang sakit dan orang itu akan sembuh. Tanda-tanda ini buat siapa? Buat orang yang diutus oleh Tuhan. Tanda-tanda ini buat siapa? Buat memperlengkapi pekerjaan Tuhan. Akhirnya dampaknya apa? Orang yang tidak percaya melihat mujizat, orang yang tidak percaya melihat kemuliaan Tuhan dalam pelayanan saudara dan saya, dan akhirnya memuji-muji Tuhan dan akhirnya mempermuliakan nama Tuhan. Berarti tugas kita adalah melangkah. Sama-sama bilang sama saya, melangkah. Nanti Tuhan akan melengkapi dengan tanda-tanda. Hal yang sama juga Musa lakukan, iya kan? Musa nggak tahu harus bilang apa sama bangsa Israel. Tuhan bilang, apa yang ada di tanganmu? Tongkat, lemparkan itu ke tanah. Maka saat itu juga tongkat itu jadi ular. Jika dipegang ekornya, maka ular itu berubah lagi menjadi tongkat. Disertai Tuhan. Yang penting bagian kita mau dipakai oleh Tuhan. Yang penting bagian kita apa? Mau melangkah. Nanti Tuhan yang akan melengkapi kita. Seringkali kita takut untuk berbicara kebenaran. Bicara aja. Nanti urusan berubahnya seseorang itu bukan bagian kita. Roh Kuduslah yang menjamah dan memulihkan hati orang tersebut. Tapi tugas kita lakukan. Kita bicara kebenaran. Kita tegur orang yang salah. Kita sampaikan kebenaran. Untuk orang itu bertobat, untuk orang itu berbalik, itu bukan urusan kita. Roh Kudus nanti yang akan berkarya. Itu sebabnya Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya. Kalau Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya, maka Tuhan juga akan memperlengkapi. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang akan melengkapi saya. Amin saudara. Melangkah, siap dipakai oleh Tuhan, karena Tuhan yang akan memperlengkapi setiap kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kepercayaan Allah memberikan kami kesempatan untuk dipakai oleh Tuhan ketika kami diselamatkan. Maka Tuhan mau mengutus kami, memperlengkapi kami. Itu sebabnya bagian kami adalah melangkah, bagian kami adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bagian kami adalah melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena kami tahu kesanggupan kami ialah pekerjaan Tuhan. Hamba berdoa juga buat setiap umat Tuhan, mereka yang sakit. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus.
Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Bahkan mereka yang berbeban berat, mereka yang tertekan hari-hari ini, demi nama Yesus, mereka diberikan kelegaan, kuasa dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.